Nama Muhammad Nazar pernah harum di tengah memuncaknya tuntutan rakyat Aceh untuk pisah dari Republik. Sebagai salah satu tokoh gerakan mahasiswa, dia mendapat sorotan luas saat menjadi Ketua Dewan Presidium Sentral Informasi Referendum Aceh atau SIRA pada tahun 1999. Pada 8 November 1999, Nazar bersama ratusan mahasiswa Aceh lainnya menggagas sidang umum masyarakat pejuang referendum Aceh atau SUMPR di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Ratusan ribu rakyat dari seluruh wilayah di Aceh tumpah ruah hadir memberikan dukungan. Referendum kala itu dinilai menjadi jalan tengah untuk mengakhiri konflik bersenjata antara TNI dan Gerakan Aceh Merdeka yang terus memakan korban rakyat sipil. Para aktivis kemanusiaan saat itu mendorong rakyat Aceh memilih antara menerima otonomi khusus yang ditawarkan Jakarta atau pisah dari Indonesia. Setelah aksi pengerahan massa itu, Nazar diburu aparat negara. Nazar ditangkap dan diadili karena dianggap mengganggu ketertiban umum dan bebas pada tahun 2002. Namun saat Jakarta menerapkan darurat militer di Aceh, Nazar kembali dipenjara. Nazar dituduh melakukan makar dan baru bebas pada 31 Agustus 2005 setelah GAM berdamai dengan Indonesia. Sebagai bekas tahanan politik, namanya begitu melambung kala itu. Puncaknya, dia terpilih sebagai Wakil Gubernur Aceh mendampingi Irwandi Yusuf sebagai pasangan kepala daerah pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat Aceh di Pilkada 2006. Pada 2007, Nazar ikut mendirikan Partai Suara Independen Rakyat Aceh atau Partai SIRA, akronim dari gerakan mahasiswa yang pernah mendapuknya sebagai tokoh sentral. Namun partai lokal besutannya itu tak begitu mendapatkan tempat di hati rakyat Aceh dan tak lolos ambang batas parlemen di pemilu 2009. Dia juga tidak terpilih pada Pilkada Aceh 2012 saat mencalonkan diri sebagai gubernur. Namanya pun kemudian meredup usai tak lagi memiliki jabatan politis. Vakum selama 5 tahun pada pemilu 2019, Nazar kembali menghidupkan mesin politiknya dengan mengganti nama dan logo partainya meski dengan akronim yang sama. Sayangnya perolehan suara Partai SIRA pada pemilu 2019 juga tak begitu menggembirakan. Pada pemilu 2024, Partai SIRA juga tak mampu mengirimkan kadernya mengisi kursi DPRA. Di pilkada kali ini, Nazar kembali mencoba peruntungan. Dia menjadi salah satu tokoh yang mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon gubernur. Ditemui pimpinan redaksi Aceh Kini, Adi Warsidi, Nazar berbagi visi dan strateginya untuk bertarung merebut suara rakyat Aceh di pilkada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rekan dan pemirsa Aceh Kini yang terhormat, pada malam yang berbahagia ini, 4 Juni 2024, bersama saya telah hadir Bapak Muhammad Nazar. Beliau adalah bakal calon Gubernur Aceh untuk Pilkada 2024 ke depan. Beliau ini adalah kelahiran Ulim Pidijaya 1 Juli 1973. Beliau adalah salah satu tokoh aktivis pergerakan sipil Aceh saat Aceh masih berkonflik dulunya. Kemudian juga setelah Aceh berdamai, beliau mendirikan Partai SIRA dan saat ini duduk sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai SIRA. Tahun 2007 sampai 2012 di periode itu beliau adalah Wakil Gubernur Aceh, mendampingi Bapak Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh di periode tersebut atau periode pertama setelah damainya. Saat ini kita akan melakukan beberapa wawancara atau beberapa pertanyaan untuk wawancara untuk melihat kesiapan beliau sebagai bakal calon Gubernur Aceh 2024. Silakan Bang Nazar, mungkin bisa disapa rekan-rekan Aceh ini ke kamera berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pendengar yang mengikuti Aceh Kini, dimanapun saudara-saudara berada. Pertama, terima kasih atas kesempatan ini untuk kita saling sharing informasi agar diketahui oleh masyarakat secara luas.
Dan benar bahwa insya Allah saya saat ini sedang mengikuti sejumlah proses dan harus saya lalui untuk menjadi calon gubernur. Dan kali ini saya maju kembali setelah periode yang lalu saya tidak maju. Periode lalu saya mendukung Pak Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah. Kali ini saya maju sendiri. Dan tentu ada beberapa proses yang harus saya lalui karena saya maju dengan koalisi berbagai partai lokal dan nasional tentunya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan untuk Aceh akan menjadi yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan Aceh saya kira adalah suatu daerah yang paling penting bagi Indonesia dalam berbagai perspektif, dari segi sejarah politiknya, politik terkini dan masa depan, dari segi letak geografisnya, sumber daya alamnya, maupun dalam segi keamanan global dan internasional, dan juga demografi internasional, Ya, termasuk terkait agama. Bang Muhammad Najar, saya panggil Bang aja mungkin Ya. biar lebih dekat. Setelah perdamaian Aceh, hampir 19 tahun perdamaian Aceh, wilayah kita ini masih saja dianggap sebagai wilayah yang rawan dari Ya. sisi politik, ekonomi, budaya, Ya. dan mungkin sosialnya juga. Ya. Wilayah rawan, kita ketahui padahal perdamaian sudah 19 tahun ya, berlalu hampir Ya. 19 tahun setelah 15 Agustus 2005. Ya. Satu lagi yang mungkin sangat menjengkelkan bagi semua orang mungkin, Aceh ini masih berstatus sebagai daerah termiskin, termiskin Iya, di iya. Sumatera sampai saat ini, dan itu terus Ya, terus menerus bergulir. terus mengulir, terus menerus sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik ya. Ya. Penilaian Abang sendiri ya, apa kendala kira-kira dari sisi politik dan ekonomi bagi Aceh yang hingga membuatnya sulit berkembang dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya? Ya, yang pertama bahwa Aceh dalam beberapa sisi sebenarnya lebih aman dan paling aman dibandingkan provinsi lain dimanapun. Terutama dalam urusan kriminalitas, Aceh masih lebih aman dibandingkan provinsi lain. Dalam beberapa hal yang terkait keamanan nasional, memang Aceh ini masih selalu dipantau dengan ketat, diwaspadai, bahkan tanda kutip kadang-kadang masih dicurigai. Iya. Atau juga garis mereng saling curiga antara rakyat daerah dengan pusat, Iya. pusat dengan daerah, dan juga di tingkat horizontal Aceh sendiri ya. Inilah yang menjadi bahagian dari dampak negatif dari suatu konflik yang bersifat sangat mengakar dan sangat lama. Aceh ini kan bukan konflik pertama. Apa yang kita alami sekarang adalah sebagiannya peninggalan dari konflik masa lalu, bahkan kesalahan kebijakan dan keputusan para tokoh di masa lalu, termasuk ketika proses penggabungan Aceh dalam Indonesia dan sebagainya, yang di mana itu terus-menerus menjadi alasan dan pertanyaan hingga rakyat Aceh menuntut referendum dan sebagainya, kemudian terjadi pelanggaran HAM. Jadi dalam banyak sisi, tetapi di sisi ekonomi benar itu akan membuat kecurigaan seperti perbankan untuk tidak meluncurkan kredit secara mudah dibandingkan daerah lain. Itu contoh ya. Sehingga akan mengganggu ekonomi yang berdampak kemudian pada konsekuensi lahirnya kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Dan tidak mudah membangun industri. Jadi kalau terkait bahwa angka termiskin di Sumatera itu ada benarnya dan ada tidak benarnya. Aceh keluar dari kemiskinan ini kan paling signifikan penurunan angka kemiskinan di masa saya dengan Pak Irwandi. Iya, Rekon. Termasuk dari program-program yang kami buat dulu yang bersifat untuk mengeluarkan kaum marginal, kaum termiskin, kaum terpinggirkan dari ke arah yang lebih baik. Tetapi kan jika tidak ada konsistensi kebijakan, apalagi RPJP yang pernah kami buat dulu 2008, itu kan berlaku untuk 25 tahun. Kalau itu tidak berjalan dengan baik, maka strategi yang diatur secara sistematis itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang cepat. Sebenarnya era sekarang Aceh harus bicara investasi industri dan energi, tidak lagi urusan infrastruktur dasar. Tetapi karena terpotong di periode kedua, di mana program-program sebagian mengalami penghilangan, sebagian mengalami distorsi dan perubahan, misalnya beasiswa
apalagi namanya itu kredit pemakmuran agro, kemudian dana gampung, kemudian kesehatan gratis. Ketika itu berubah dengan konsep yang baru, yang lebih jelek, itu menjadi masalah. Misalnya ketika beasiswa dijadikan aspirasi, ini justru akan melahirkan penyimpangan baru, korupsi di dewan, korupsi di eksekutif. Kalau dulu kan langsung ke rekening mahasiswa. Iya, jadi ini masalah. Nah, yang kedua, kemiskinan yang dibuat-buat, yang didesain. Itu artinya seperti apa? Desain. Itu kan bisa, misalnya seorang bupati atau kepala desa ingin dia banyak dapat subsidi, bantuan dari pusat, dia kan bisa memperbanyak angka kemiskinan. Memungkinkan itu terjadi dengan mendata. Artinya kemiskinan dibuat, ada potensi lebih persentasenya daripada yang realnya. Nah, jadi kita harus melihat secara jujur. Jadi kalau kita mau melihat secara jujur dan adil pada diri kita, maka kita akan jujur dan adil dalam melihat pihak yang lain. Itu menjadi bahagian dari solusi moral dan sosial politik yang harus terjadi dalam perbaikan Aceh di masa yang akan datang. Siapapun gubernurnya. ada beberapa pandangan Bang Najar yang disampaikan. Ini mengacu kepada, kita belum bicara soal pilkada ya 2024, mungkin nanti kita bicara, tapi mengacu kepada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif kemarin itu 2024. Ada beberapa pandangan yang disampaikan kepada kami oleh kelompok minoritas, ini seperti disabilitas, etnis Dongawa, kawan-kawan di lingkungan LGBT, yang mereka masih sangat sulit mendapatkan kesempatan, bahkan sebagai pemilih ya, hak mereka sebagai pemilih di pesta demokrasi pemilu 2024 kemarin. Kesempatan untuk menjadi caleg apalagi. Misalnya kesediaan TPS akses tidak ada, hingga pelibatan dalam politik mereka sangat susah untuk masuk. Pandangan Abang sendiri misalnya, apa yang sangat krusial sehingga hal ini perlu dibenahi ke depan? Ya, saya pikir kalau bicara undang-undang, semua warga negara kan berlaku sama di depan hukum. Dan warga negara juga bebas mengekspresikan pemikiran pendapatnya, bahkan pilihannya. Dalam Undang-Undang 45 seperti itu, bahkan juga dalam sejumlah undang-undang yang lain, termasuk Undang-Undang Pemilu, termasuk Undang-Undang yang tentang pengentasan kemiskinan, Undang-Undang Pedesaan. Kendalanya itu, rumitnya itu terkadang terjadi di social behavior di lokal, perilaku sosial dan kultur yang berlaku di tingkat lokal. Di Aceh, misalnya di Bali juga lagi kendala. Justru dia kalau berlaku undang-undang yang membatasi kebebasan justru bermasalah bagi Bali kan? Betul. Karena dia industri dan pendapatan income per kapita yang paling besar di dunia pariwisata yang harus bebas. Kalau di Aceh lain lagi. Jadi memang harus ada rekonsiliasi dan upaya mendamaikan antara regulasi yang berlaku secara nasional dengan kultur di daerah. Jadi seperti kelompok minoritas, kaum miskin, kaum marginal itu harus diperhatikan. Tapi begitu bicara beberapa hal yang sensitif seperti kasus LGBT ini kan melibatkan sensitivitas yang sangat-sangat tinggi dan dapat dipolitisir seketika, sehingga orang-orang kadang lebih memilih menyingkirkan mereka. Jadi ini sehingga hak hidup orang jadi masalah. Jadi ini saya pikir harus ada duduk antara stakeholders, menjelaskan, melakukan perdebatan sehingga ada solusi yang terbungkus yang dapat dijalankan oleh daerah. Begitu. Kampanye-kampanye politik misalnya masih dilakukan sangat istilahnya sangat tidak setara oleh sebagian kawan-kawan. Misalnya di pemilihan legislatif misalnya, kalau misalnya ada caleg dari perempuan misalnya yang kemudian dibuat seakan-akan mereka tidak bisa menjadi pemimpin dan dihubungkan dengan agama misalnya seperti itu. Itu bagaimana ke depan supaya menyadarkan itu? Karena ada beberapa kejadian di Aceh, kita tidak menyebutkan nama ya sebelumnya, Bang Muhammad aja. Itu bagaimana cara memandang agama, tingkat kedalaman, tingkat kebenaran yang dia pandang. Jika dia salah kan, tetapi dia meyakini kesalahan itu sebagai kebenaran, ini problem bagi orang lain. Jadi kalau tugas kita misalnya untuk mengantisipasi maksiat terbatas di situ, tidak boleh kita memaksakan diri untuk menghapus neraka, itu kan tidak boleh. Neraka itu wajib ada, bagian daripada rukun iman. Neraka itu memang dibuat oleh Allah untuk menghukum yang bermasalah, dan itu hak prerogatif Allah nanti di hari akhirat. Jadi tugas kita di dunia sebagai pemimpin dalam keluarga, dalam masyarakat, di daerah, dalam negara,
tentu adalah menggiring rakyat untuk mendapatkan haknya dengan baik tanpa mengganggu hak orang lain. Ini menjadi penting. Iya, iya. Ketertiban. Jadi hukum fiqh dalam Islam juga begitu. Jadi saya kira pemahaman agama harus diformulasikan di Aceh oleh pemimpin, apakah dalam bentuk kanun secara tepat dan benar. Tidak boleh memunculkan problematika baru, tidak boleh agama itu dimunculkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Justru dia harus dikapitalkan. Ya. Dan yang memunculkan agama yang menakutkan itu para politisi, Bang Najar. Ini bagaimana lagi? Ini kan berat ini. Ya, ini fenomena di Indonesia, termasuk di Aceh, tidak terkecuali, apalagi dengan isu menerapkan syariat Islam. Agama lebih banyak digiring sebagai simbol, sebagai sampul, sebagai kulit, sebagai atraksi. Tapi substansi kehidupan tidak agama. Misalnya, bicara kebersihan, banyak toilet masjid yang tidak bersih, banyak toilet di warung yang bermasalah. Itu kan bagian dari agama, bagian dari keimanan. Kemudian orang jualan bebas misalnya di atas trotoar, di halte. Jadi ini kan agama juga, tapi tidak diperhatikan. Justru diperhatikan isu-isu yang Anda bilang tadi, seperti hal-hal yang sangat sensitif, yang kemudian dilarang seperti kepemimpinan perempuan. Padahal secara historis Aceh juga merupakan kesultanan Islam pertama yang justru menempatkan para pemimpin perempuan secara berturut-turut dengan persyaratan-persyaratan. Ketika jadi pemimpin kan justru harus menjadi pengendali untuk tidak terjadi maksiat. Jadi kalau itu ideologinya, maka tidak ada yang menakutkan jika perempuan, karena ada nilai dan kendali. Yang paling penting, kaum perempuan sendiri harus membenah diri, diorganisir bahwa ketika jadi pemimpin perempuan, kewajibannya juga sama dengan laki-laki dalam memimpin, dalam hal tertentu kodrat dia sebagai perempuan tetap terjaga. Ya, begitu. Ya. Dengan melihat berbagai kondisi Aceh saat ini, dan Abang pernah menjadi wagub dulunya, yang kita tahu pada masa itu juga awal-awal era transisi ya, yang penuh resiko, selain konflik dan juga ada bencana tsunami pada saat itu. Saat ini, waktu itu mungkin banyak masyarakat sudah paham apa landasan Abang naik. Kita masih euforia terhadap calon independen pada saat itu, kemudian masih euforia untuk menguasai pemerintahan sendiri, misalnya aktivis pergerakan dan kawan-kawan dari Gerakan Aceh Merdeka misalnya. Saat ini, kira-kira apa yang melandasi keinginan Abang untuk maju di Pilgub 2024 mendatang? Apa kira-kira yang menjadi apa istilahnya poin untuk ditawarkan kepada masyarakat sehingga mereka ya layak menilai Abang layak dipilih? Ya, hingga saat ini kan usianya dari 2005, hitungan perdamaiannya berarti hampir 19 tahun. Hampir 20 tahun ya, 19 tahun. Dan ini era transisi konflik ke damai belum tuntas secara permanen. Betul. Nah, jadi saya pikir yang bisa menangani ini orang yang memahami ini. Dan saya termasuk yang memberikan berbagai masukan klausul dalam perundingan RIGAM dari awal, dari 99, 2000 hingga ke CMI. Walaupun waktu itu saya di penjara, tapi saya ikut memberikan masukan termasuk parlok, dana otonomi khusus, pembagian hasil migas, hak sipil dan politik yang harus dihormati, penegakan HAM, peradilan HAM, itu kan menjadi bagian yang paling penting, di mana kami sampai sekarang bahkan masuk ke dalam ADART SIRA, Partai SIRA, tentang hak asasi manusia, ya, tentang bagaimana menghapus kemiskinan dan kaum marginalitas, keadaan mereka harus baik. Jadi itu masuk ADART kami. Makanya kami ketika mendukung presiden pun kan tidak sembarangan, seperti yang Anda lihat dalam Pilpres kemarin, bahwa kalah secara nasional, yang penting menang di Aceh itu menjadi penting. Ya, seperti kasus Anies dan Muhaimin, kita menangkan dia di Aceh. Nah, jadi Aceh belum berakhir dari era transisi konflik, masih ada sisa-sisa yang sangat sensitif, yang sangat riskan, dan itu saya pikir harus ditangani oleh yang memahami. Kebetulan saya punya pengalaman 5 tahun sebagai wagub, memimpin bersama Pak Irwandi, dan saya paling dominan memimpin mengkoordinasikan forum donor internasional, memimpin rapat bersama presiden dengan menteri,
Nah, jadi ini menjadi modal dasar bagi saya yang paling penting, dan saya juga telah memahami bagaimana kultur jelek dari birokrat, kemudian perilaku sosial masyarakat. Jadi ini imbang-imbang aja. Sehingga saya sering sebutkan di Aceh ini harus ada tobat kolektif. Kalau bicara elit juga berdosa, bicara rakyat para pemilih juga ada masalah besar, karena sengaja ingin memilih karena uang, disogok 100-200 ribu, atau suka dibohongi, sehingga dia memilih yang bersifat sampul, simbol, atraksi, dan sirkus. Tidak lihat substansinya, apakah dia layak. Demikian juga para calon. Betul. Mungkin ada uang 1-2 miliar, pengen jadi wagub, pengen jadi gub, pengen jadi bupati, mungkin kekenduri orang, dikenal, dimuat di beberapa koran online atau koran cetak, kemudian merasa diri menjadi tokoh, pengen jadi gubernur, padahal dia belum layak untuk itu. Artinya dia harus mengaca diri. Kandidat ini harus mengaca diri. Kalayak ke Puhan kena, ya, walaupun kaya raya, walaupun sangat terkenal. Kenapa? Karena bicara memimpin orang, mengorganisir pembangunan, harus keluar dari kemiskinan, dari kebodohan, dan itu kewajiban para pemimpin. Nah, kalau dia otaknya sempit, otaknya kecil, lemah, bagaimana dia mengeluarkan orang dari kemiskinan? Sementara otak dia miskin, moral dia miskin. Nah, ini menjadi penting dimiliki dan diketahui oleh seluruh masyarakat Aceh. Ya, Tidak main-main untuk kepemimpinan. Masyarakat Aceh itu kan sangat beragam identitas. Ya. Mungkin yang benar-benar suku Aceh ya mayoritas memang sekitar 80-an atau 70% sekarang. 70%. Ya. Lainnya kan diisi oleh suku-suku seperti Gayo, Jame, kemudian di Semelu, Ya. dan juga Klut, dan Ya. banyak di daerah lainnya yang kemudian juga ada keragaman agama. Ada keragaman agama, misalnya di Singkil, Aceh Singkil, Subul Salam, dan Aceh Tenggara juga di Gayo Luwes sebagian, yang daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan itu kan banyak, dengan Medan, Sumut. Ya. Banyak, sebagian mereka kan beragama Ya. non-Muslim, Ya. atau beragama Kristen, Ya. dan agama lainnya, termasuk di Banda Aceh mungkin yang Ya. sangat beragam. Ada agama Buddha, Hindu. Bagaimana Abang melihat mereka ini dalam konteks identitas Aceh secara keseluruhan yang Abang katakan? Dalam undang-undang dulu, saya kan dulu memimpin mendrafting dan mengawal RUU PA, Undang-Undang Pemerintah Aceh versi Gerakan Aceh Merdeka dan SIRA, usai perundingan, yang menjadi bahagian dari pembahasan dengan RUU Rancangan Undang-Undang PA yang diajukan pemerintah. Ya. Saya waktu itu mewakili GAM, saya yang memimpinnya. Nah, jadi dulu kami membuat definisi, orang Aceh, rakyat Aceh, penduduk Aceh beda-beda. Orang Aceh berarti itu lebih kepada entitas dan identitas keacehan yang tidak boleh beda agama. Jadi sempat dulu terlintas dalam pikiran, baru dapat disebut rakyat Aceh atau bangsa Aceh adalah jika dia beragama Islam. Masalah suku tidak masalah. Betul. Kalau tinggal di Aceh. Tapi kemudian dalam undang-undangnya dikompromikan akhirnya kerajaan Aceh itu adalah tentu yang berpenduduk Aceh, yang KTP Aceh, dan salah satu orang tuanya Aceh itu sudah disebut Aceh. Apalagi kalau anak Jame, Klut, Alas, mereka turun-temurun justru sebelum ada nama Aceh mereka sudah ada di Aceh. Betul. Ya, termasuk suku-suku yang awal, suku bangsa yang awal. Sekarang kan berdasarkan sensus beberapa tahun lalu, penduduk Aceh yang berbahasa Aceh secara full itu sekitar 70%-an. Kemudian lebih 15% sampai 18% itu suku Jawa di Aceh, yang sebagian besar awalnya berasal dari transmigran, kemudian sudah beranak berketurunan di sini, sudah menjadi seperti orang Aceh atau sudah jadi orang Aceh. Kemudian suku-suku asli yang dari dulu, yang sudah ada sebelum ada nomenklatur, sebelum ada istilah Kesultanan Aceh, seperti Gayo, seperti Alas, seperti Klut. Kalau suku anak Jame sendiri kan itu setelah Aceh, karena dulu itu terjadi terutama ketika Sumatera Barat itu, terutama Tiku, Pasaman, dan Periaman menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Jadi mereka dulu datang ke sini, datang ke ibu kota. Seperti sekarang kita datang ke Jakarta. Kemudian terjadi negara baru, terjadi provinsi baru, berubah, administrasi yang berubah, orangnya nggak pindah. Dan mereka diakui menjadi
rakyat Aceh, orang Aceh, dan bahkan juga diangkat banyak menjadi hulu balang oleh Kesultanan Aceh, orang-orang Jambi. Jika melihat keragaman identitas itu, Bang, masyarakat Aceh yang sangat beragam, Ya, yang sangat kosmopolit, Iya. beragam. Kira-kira ketika Abang naik itu, program apa kira-kira yang akan ditawarkan kepada warga? saya Secara pikir kalau keberagaman di Aceh itu yang pertama kita bicara agama. Kalau bicara agama kan 97-98% itu masih Muslim. Artinya secara umum minoritas itu sedikit. Dan karena sangat sedikit, maka mereka lebih aman dibandingkan di daerah seperti Sumatera Utara. Yang paling rawan itu di daerah yang agak imbang, minoritas tapi besar. Misalnya Muslim 55%, yang lain non-Muslim, itu yang sangat rawan. Kalau di Aceh bicara agama tidak terlalu rawan, justru yang lebih rawan perbedaan pandangan di dalam agama Islam itu sendiri. Bahkan dulu waktu saya wagub, saya merangkap sebagai forum ketua toleransi beragama, menyelesaikan konflik antar umat beragama yang di luar Muslim, justru yang dulu yang banyak berkonflik. Kristen Protestan Batak dengan Katolik itu paling sering. Justru itu yang lebih banyak terjadi di Aceh. Kalau antara Islam dengan non Muslim tidak banyak. Ya, yang banyak justru pertentangan internal di kita. Islam. Ya, isu Wahabi, isu Sunni, isu Syiah, isu penyimpangan akidah itu membutuhkan pemimpin yang paham tentang itu. Bukan yang memanfaatkan itu untuk kekuatan politik, untuk berbohong, untuk menipu dengan strategi baru, ya. Yang kedua, masalah suku lebih gampang. Itu pendekatannya ke ekonomi dan kebudayaan. Jadi kalau ekonominya baik, saya kira konflik-konflik seperti itu akan menurun secara signifikan. Ada satu hal di Aceh yang sangat sensitif kalau bicara soal kelompok marginal. Ya. Kalau yang lain mungkin pemahaman orang-orang Aceh mungkin sudah agak selesai, tapi ada yang sangat sensitif soal LGBT. Kita pahami itu bahwa isu itu kadang-kadang untuk dibicarakan, apalagi untuk didengar, untuk dibicarakan saja orang sudah masalah. Sudah masalah, Ya. sudah menganggap. Di Aceh ada itu. Di Aceh ada, dan ada banyak kejadian yang kemudian mereka ikut diintimidasi dan direbut secara hak asasi manusia, misalnya kalau bicara. Bagaimana Abang kalau misalnya sebagai pemimpin ke depan untuk melihat isu-isu seperti itu, bagaimana membicarakan hal sensitif? Ya. Kalau misalnya Abang jadi pemimpin di Aceh. Memang itu selalu menjadi isu yang penting. Termasuk saya waktu dalam kapasitas sebagai pimpinan partai, pendiri partai, ikut diwawancarai secara khusus oleh Amnesty International maupun Human Rights Watch. Kira-kira tahun lalu, ya. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya kan itu bukan kejadian baru. Kejadian sudah ada sejak nabi-nabi yang lama. Nah, ya, jadi dia menjadi isu yang sangat besar ketika orang membandingkannya mengalami kekhawatiran jika mereka masuk dalam sistem pemerintahan. Nah, tetapi kan walaupun dihambat dengan cara apapun, kita kan sebagian tidak akan bisa mengenal mereka, apakah mereka PNS, sudah menjadi pejabat atau bukan, dan perilaku yang dianggap menyimpang itu kan kita di belakang kita kalau secara tertutup kita nggak tahu bagaimana. Tapi yang dipahami oleh orang kan yang dari bacaan media, dari penerjemahan kelompok yang anti mereka. Maka ini dia perlu pendekatan khusus. Yang pertama memang karena Aceh menerapkan syariat Islam harus ada pendekatan khusus, tetapi hak hidup mereka kan tidak bisa dicabut pada dasarnya. Hanya saja karena di Aceh ini sensitif, ada kekhawatiran yang berlebihan, dan memang itu sebahagian dianggap pada tempatnya karena bicara agama, maka untuk menyamakan mereka dalam asesmen politik dan lain-lain itu tidak mudah. Ya. Karena Anda pasti kita mungkin yang akan membela atau siapapun pasti akan dimusuhi. Jadi yang paling penting adalah setidak-tidaknya hak hidup mereka kan tidak bisa dicabut. Apalagi yang secara biologis memang mereka sudah seperti itu sejak lahir. Dan itu dalam hukum fiqh ada hukumnya. Sebenarnya dalam formulasi Islam itu sudah ada hukumnya apapun. Tinggal diterapkan dengan baik tanpa
tanpa membuat orang mengalami ketakutan terhadap Aceh itu. Sebagian mereka saat ini kan merasa tidak dilindungi dan hak-hak mereka merasa Pasti merasa dicabut. tidak dilindungi. Ya. Dan itulah yang sangat rumit. Salah satu yang saya sebut tadi adalah komponen yang dari grup yang marginal yang LGBT ini, yang harus ada diskusi Panjang. kembali, termasuk penerapan hukum syariah. Salah satu kendala kenapa kelompok minoritas selalu mungkin bersuara walaupun agak kecil, Iya. itu adalah karena ketika pemilu legislatif maupun pemilu presiden, suara mereka itu dimanfaatkan. Iya, benar. Jadi banyak calon legislatif ataupun calon dari bupati, wali kota, bahkan calon presiden merangkul mereka di awal, tetapi Iya. pada saat di ujung-ujungnya itu Dimanfaatin. mereka tidak diperduli sehingga mereka menyuarakan hak-hak mereka walaupun mungkin suaranya agak parau, kecil ya. Iya. Nggak kedengaran. Kira-kira apa yang menjadi kendala kalau misalnya dari sisi hukum, kearifan lokal maupun sosial kemasyarakatan sehingga mereka selalu masih merasa tersingkir? Undang-undang kan sudah menjamin hak setiap orang, tetapi dalam praktiknya undang-undang yang lain tidak melakukan pengawalan secara khusus agar hak mereka terjamin pelaksanaannya. Begitu. Misalnya dalam pemilu, mungkin mereka juga didaftar sebagai peserta pemilu dan jika hadir, syukur. Ketika mereka tidak hadir, terutama suara mereka akan ditransaksikan. Ini lebih rawan lagi. Maka saya beberapa hari lalu, minggu lalu, saya sampaikan dalam forum Setara Institut yang bekerja sama dengan LSM lokal di Aceh bahwa rakyat ini jangan membenci politik. Nanti suara mereka dimanfaatkan oleh para politikus yang nakal, para calon pemimpin yang nakal dengan melakukan transaksi dengan penyelenggara pemilu. Ya. Karena penyelenggara pemilu juga tidak semuanya kan punya moral, dengan gaji yang rendah, pekerjaan yang besar, mereka selalu memungkinkan untuk menerima sogokan transaksi suara dari calon, dari caleg, dari siapapun. Nah, jadi dan ini yang dirugikan adalah yang kelompok-kelompok rentan tadi, kelompok marginal tadi, yang tidak mau hadir, yang memilih jadi golput. Padahal suara mereka ketika golput itu memungkinkan suara golput itu menjadi suara jahat atau suara curang yang akan dimanfaatkan. Nah, inilah yang harus diantisipasi dalam pemilu sampai kapanpun, termasuk pilkada beberapa bulan ke depan. Kalau tidak, maka kita akan selalu menghasilkan legislatif, eksekutif, pemimpin eksekutif yang hukumnya belum tentu halal, haram atau bercampur antara haram dan halal, syubhat. Karena suara tidak dipilih tapi dihitung ke dia. Dan ini sebagian besar 20% sampai 30% adalah suara-suara orang yang tidak hadir. Dari yang tidak hadir ini rata-rata bukan kelompok kritis, kelompok yang termarginalkan. Tidak hadir, ada yang tidak didaftar dengan sengaja. Nah, maka pengawasan pemilu pilkada harus berlangsung dari sekarang, sejak pencalonan, bukan di hari pemilihan. Dari sekarang sudah harus, apakah dari wartawan, dari komponen masyarakat, dari partai-partai politik, dari sekarang harus berlangsung. Termasuk sudah harus terbentuk sebenarnya panwas ad hoc yang berdasarkan UPA itu, supaya sah pendaftaran mulai kandidat independen hingga partai nanti tidak tercurangi. Dari daftar pun sudah mulai memungkinkan terjadi kecurangan dari pendaftaran awal, begitu. Jadi harus ada undang-undang teknis secara nasional dan juga di daerah yang mengawal, menjaga, memproteksi penerapan hak-hak yang orang marginal tadi. Baik. Tidak sekedar cukup dengan konstitusi.
ada beberapa hal yang disebut sebagai intoleransi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mungkin tidak pemerintah semuanya, Aceh ya, tetapi pemerintah kabupaten kota yang kemudian membatasi umat beragama. Bukan kalau kejadian di Aceh itu kebanyakan bukan terjadi antar umat. Jadi bukan membatasi umat Kristen atau umat Hindu atau Buddha, tetapi membatasi aliran. Kan pernah dengar aliran di dalam Islam, ada beberapa aliran di dalam Islam yang kemudian pemerintah tidak setuju sehingga membatasi kegiatan-kegiatan ibadah mereka. Ada beberapa kejadian. Itu bagaimana kalau menurut Abang sendiri menanggapi kejadian tersebut saat ini ataupun ketika Abang nanti menjadi pemimpin insya Allah? Ya, pengalaman saya waktu jadi Wagub, memang salah satu kita tidak menyebut nama aliran Bang ya? Tidak perlu sebutin. Jadi salah satu yang paling sensitif, yang paling banyak saya tangani memang termasuk yang Anda sebutkan barusan. Antara kelompok mazhab A dengan B, atau tidak ada mazhab, atau yang bercampur baur antara agama Islam dengan yang non-Muslim. Kemudian ada proyek khusus yang harus dilaksanakan di Aceh untuk memicu konflik horizontal. Itu ada potensi dari pihak luar yang sengaja mengacaukan suasana. Jadi solusinya yang dulu saya lakukan adalah tetap membuka forum debat dan dialog walaupun secara tertutup. Di situ biasanya akan terpending potensi konflik walaupun tidak permanen. Nanti di celah-celah itu kita bisa mencari solusi yang permanen. Maka formulasi penerapan syariat di Aceh sangat penting. Misalnya formulasinya berbasis mazhab sunnah, Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi definisinya harus jelas. Iya, betul. Jangan nanti di dalam Ahlussunnah wal Jamaah sendiri nanti ada beda pandangan dengan mazhab lain, jadi perang, jadi pengkafiran, jadi bacok-bacokan. Jadi ini satu masalah. Kadang-kadang hanya beda ormas organisasi, bukan mazhab. Organisasi yang dibuat secara undang-undang bukan mazhab, jadi beda. Soal pemahaman dan yang paling banyak beda yang tidak substansial. Di pucuknya, bukan di batangnya. Kalau yang substansi itu kan bicara akidah, bicara Tuhan itu satu. Itu yang paling substansi. Tuhan tidak ada tempat, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau bicara hal-hal lain yang furu'iyah, dan disitulah yang sering memicu masalah. Akhirnya orang kan mungkin akan mempermasalahkan yang itu, tapi tidak mempermasalahkan orang yang sengaja tidak salat, kan? Iya, betul. Itu contoh. Penting nggak menurut Abang? Ini ke depan kalau misalnya nanti sah menjadi sebagai calon, ya. Sekarang masih calon. Calon. Sah menjadi. Nanti akan ada debat kandidat. Sepakat nggak Abang? Isu-isu soal kelompok marginal ini untuk diusulkan di dalam debat kandidat. Karena saya melihat dalam beberapa debat kandidat sebelumnya sepertinya belum ada isu-isu ini yang mencuat secara khusus. Apakah perlu ada menurut Abang sebuah pertanyaan khusus atau bagian khusus, bab khusus yang akan membahas ini di debat kandidat? Karena debat kandidat bisa 3 kali atau 4 kali. Ya, kalau saya secara pribadi maupun sebagai Wagub, kan Anda sudah tahu sendiri. Dulu sebagian program kami memang program untuk meminimalisir kehidupan marginalitas. Kenapa kita bikin program JKA? Kenapa kita bikin program beasiswa anak yatim fakir miskin di pedalaman korban konflik? Itu ke mereka kaum marginal. Nah, jadi kalau kami sudah menerapkan, bukan sekedar debat lagi kan ke depan. Nah, artinya saya otomatis akan mendorong supaya untuk isu kaum marginal ini memang wajib dimasukkan. Bukan hanya dalam debat kandidat, dalam anggaran APBD, APBA, APBN. Seperti yang pernah kami lakukan dulu di periode 2007-2012, di mana program yang 1,8 juta rupiah per tahun untuk setiap anak yatim sejumlah 100.000 orang per tahun, tambah beasiswa S2 untuk alumni dayah, untuk S1, S3, dan itu tidak melihat siapa dia, dan fokusnya memang untuk yang kelas menengah ke bawah. Dan satu cara keluar dari krisis adalah menyeimbangkan dan memberikan asesmen yang merata dalam pendidikan ekonomi kepada seluruh kelas, sehingga baru income-nya merata antara orang kota dan orang desa. Dan itu termasuk yang pernah dilakukan di Cina dan di negara-negara yang sebelumnya miskin, kemudian menjadi berkembang, kemudian menjadi negara kaya. Hanya seperti itu, bukan dengan memarginalkan orang. Justru itu akan menciptakan persoalan baru. Maka
para pemimpin pun akhlak dan otak dan pemikirannya tidak boleh marginal, tidak boleh kecil, tidak boleh lemah, harus kuat, harus besar, sehingga dia mau merespon dan tidak sensitif, tidak menolak ketika orang bicara marginalitas, tidak takut. Justru harus menjadi program anggaran, visi misi jangka panjang, sampai mereka semuanya seimbang dengan kelas yang kita harapkan. Artinya bisa kita sebutkan bahwa beberapa langkah strategi ataupun program-program yang akan Abang tawarkan ke depan dalam Pilkada 2024 itu kira-kira sebagian besar mengambil dari apa yang Abang perjuangkan di tahun 2007 dulu. Ya. Bisa kita sebutkan sekarang? Sebagiannya dari situ dan sebagiannya dari yang saya desain bersama tim saya dulu di 2012 waktu Pilkada yang kedua. Dan saya waktu itu kalah, Pak Irwandi kalah, ya. Dan itu konsepnya untuk jangka panjang. Kalau dua Abang karena nggak naik bersama. Coba kalau naik bersama bisa jadi enak. Bisa jadi seperti itu. Tetapi begitulah akhirnya kita harus berpegang pada teologi bahwa ada saat kita harus kalah, ada saat kita harus menang. Maka saya sekarang kembali untuk memenangkan masyarakat. Jadi yang paling penting program kita adalah ingin memenangkan rakyat. Ketika saya sebutkan itu berarti termasuk saya harus memenangkan kelompok yang marginal tadi. Iya. Iya. Jadi itu bagian menjadi visi. Berarti itu masuk kampanye, Bang. Masuk kampanye visi saya. Jadi menyelamatkan, menyejahterakan, memenangkan mereka. Sekarang kan setelah pemilu, ya orang-orang yang memilih mereka, orang-orang yang dipilih oleh rakyat kemudian mengalahkan rakyat. Ini kan satu persoalan mendasar di Republik ini, termasuk di Aceh. Filosofinya seperti itu. Maka saya menilai, mengevaluasi apa yang terjadi dalam kultur politik dan perilaku politik yang terjadi di elit maupun di rakyat adalah selama ini mengalahkan para pemilih setelah memenangkan mereka. Nah, jadi kita harus tidak boleh seperti itu. Kita harus mampu menang setelah menang. Artinya setelah menang kita harus mampu memenangkan rakyat dan membangun mereka menjadi maju, mulia, dan berperadaban. Ketika kata maju, mulia, dan berperadaban itu hadir, berarti tidak boleh ada lagi kelompok yang marginal tadi. Artinya ada kewajiban di dalam kata itu yang harus kita tuntaskan. Sama seperti ketika kita bilang percaya kepada Tuhan, kepada malaikat. Kan tidak sekedar ucapan, harus ada tindakan. Bagaimana bentuknya? Pelibatan mereka mungkin di dalam tim kampanye juga nanti direncanakan, ataupun mungkin di dalam mengatur ataupun merancang berbagai kebijakan daerah nantinya. Pelibatan mereka kelompok minoritas tentu mungkin. Seperti yang Abang pernah lakukan di tahun-tahun 2007, 2012. Ke depan ini kan kita pahami bahwa ada banyak generasi baru. Gen Z yang kemudian sudah bisa memilih. Kalau gen milenial itu mungkin mereka sudah paham, sudah berkali-kali memilih, sudah beberapa kali memilih. Tapi kalau gen Z kan itu masih sangat baru dan mereka juga berasal dari berbagai ragam kalangan yang mungkin masuk ke dalam kelompok marginal itu tadi sebagiannya. Itu bagaimana mungkin Abang merangkul mereka, karena kampanye mereka kita tahu sangat berpengaruh. Mereka sudah sangat aktif dengan komunikasi di era digital saat ini. Jadi mungkin cara-cara kampanye mereka berbeda, cara-cara pengambilan keputusan, memberikan arah kebijakan pembangunan mungkin berbeda. Bagaimana Abang melihat? Salah satu yang saya sampaikan selama ini, baik saya menjadi cagup atau bukan, sebagai seorang pengamat, sebagai seorang analis, dan dalam tulisan-tulisan saya, bahkan dalam khutbah Jumat saya, bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah hasil dari investigasi yang terjadi. Jadi kita kan tidak menghayal, membuat visi misi ini nggak menghayal, tetapi memahami gambaran sosial yang terjadi di Aceh dari masa ke masa. Dari Indonesia belum ada sampai sekarang, baru bisa kita jadikan satu konsepsi untuk menuju. Maka saya sering sebutkan, masa depan itu adalah sejarah yang sebenarnya, yang harus dibangun, mencapai kecemerlangan dan keemasannya. Masa lalu itu adalah cermin, guru, nilai, dan pengalaman
Sehingga kita tidak romantis dengan kehebatan dan tidak trauma dengan keterpurukan. Ini menjadi power, kekuatan, dan ideologi baru untuk sosial yang harus merubah keadaan masa depan. Artinya, kita bisa lihat per item. Misalnya orang naik haji. Kita lihat kan umur 60 tahun, 70 tahun. Kenapa? Ternyata dia menyimpan uang dari kumpul padi, melinjo, pelan-pelan. Dia tidak kaya. Sementara syarat berhaji mampu garis miring kaya kan? Ya. Dan dia pulang dari haji udah miskin lagi kan? Jadi ini kita harus ubah. Artinya generasi 40 tahun ke bawah harus makmur. Dia sudah punya mobil sendiri, sudah harus punya rumah sendiri walaupun nggak terlalu mewah. Dan dia kalau kawin bisa beli mahar sendiri, tidak melibatkan orang tuanya. Kemudian kalau dia punya anak pertama dan kedua, dia bisa membiayai. Itu adalah tugas pemerintah memfasilitasi, bukan memberikan uang misalnya 1 KK 1 miliar atau 1 juta, 2 juta dan seterusnya. Itu tidak demikian. Jadi ini salah satu strategi dalam menuju generasi yang disebutkan tadi menjadi hebat. Jadi kita harus fokus misalnya 40 tahun ke bawah, 30 tahun ke bawah apa. Sehingga masa depan Aceh ini anak-anak muda umur 30 tahun dia sudah hebat. Kita kan cemburu lihat orang Cina, lihat orang Eropa, Rusia umur 25 tahun, 30 tahun sudah jadi konglomerat, sudah jadi wali kota. Dan saya kan sudah memulai itu. Saya menjadi wagub di umur 33 bersama beberapa rekan calon bupati, wakil bupati yang dari Sira. Dan itu tidak lahir begitu saja. Kami dulu memperjuangkan pasal itu agar disahkan syarat 25 tahun. Walaupun akhirnya yang keluar 30 tahun. Artinya yang ada sekarang itu yang kami tinggalkan dulu. Artinya kita sudah berbuat. Kalaupun saya dulu kalah tidak jadi wagub, saya kan sudah berbuat. Betul. Sudah menyediakan ikut memperjuangkan pasal itu. Nah, jadi ini anak-anak muda harus paham seperti ini. Ini sengaja saya sampaikan untuk semangat mereka. Supaya mereka tidak hanya sibuk dengan main game, jangan membuang-buang waktu, tetapi manfaatkan kemampuan mereka yang hidup di dunia digital ini untuk produktif, untuk sains mereka, untuk bisa menjadi orang kaya, menjadi orang hebat. Anak-anak muda kita harus lebih hebat dari kita. Kalau kita dulu harus masuk penjara dulu, harus ditangkap, harus teraniaya baru bisa jadi wagub, gubernur. Mereka jangan seperti itu lagi. Ya, betul. Ya, Betul. dengan menjadi sarjana, kemudian dilatih, dipimpin alumni dayah tanpa harus teraniaya masuk penjara, mereka sudah harus lebih hebat dari kita yang sekarang. Itulah yang saya sebutkan masa depan adalah sejarah. Saya ingin seperti itu, dan itu visi kami, visi saya. Ya. Apa yang membuat Abang sangat yakin, mungkin nanti bisa disampaikan kepada masyarakat secara umum. Abang sangat yakin mampu memimpin Aceh ke depan dengan program-program atau visi misi yang mungkin Abang perjuangkan sebagian mungkin seperti yang Abang ceritakan tadi. Apa yang membuat Abang sangat yakin untuk bisa dipilih oleh rakyat Aceh? Yang pertama saya ingin sampaikan dulu bahwa pengalaman yang saya miliki dulu, saya sudah mengenal bagaimana perilaku yang sesungguhnya, kultur yang sesungguhnya dari birokrasi, kemudian bagaimana permainan di dalam yang menyebabkan terhambat pembangunan, bagaimana solusinya, kemudian juga masyarakat dengan perilaku demokrasi yang bebas dan terkadang liar, yang tumbuh, yang tidak seimbang dengan pertumbuhan kapasitas, intelektualitas, dan maintaining moralitas di tubuh masyarakat. Ini satu hal yang menantang saya untuk maju, ya. Dan saya akan menyampaikan konsep-konsep ini. Berarti jika masyarakat berpikiran hampir sama dengan saya, tentu mereka akan mendukung saya, akan mendukung kemakmuran dan perubahan menuju kemenangan mereka, kemenangan rakyat, menuju Aceh yang maju, mulia dan berperadaban. Jadi ini terserah mereka nanti apakah mereka akan memilih atau tidak. Yang jelas mereka sudah bisa melihat track records, rekaman yang saya lakukan pada masa menjadi wagub. Ya. Berbagai program beasiswa, JKA, Badan Dayah Perbatasan, pembinaan orang-orang muda, dan saya sendiri anak muda waktu itu tampil menjadi wagub, bahkan paling muda. Ini kayaknya menjadi spirit bagi anak muda sekarang. Saya sekarang tidak muda seperti dulu lagi, sudah 51 tahun. Sedikit lagi sudah 60 tahun. Nah, jadi saya pikir ini menjadi penting apa yang pernah kami buat. Dan 5 tahun dulu sebagai wagub kan tidak cukup untuk saya untuk menuangkan pikiran sebesar itu. Apalagi Aceh mungkin masa transisi, Bang, ya? Iya, waktu itu dalam keadaan transisi yang sangat fatal, yang sangat penuh resiko, kami bisa menjaga perdamaian,
ya bersama Pak Irwandi, bisa buat JKA, bisa buat beasiswa, infrastruktur, dan bahkan seluruh investasi yang tersisa sekarang seperti PL Tunggunagara, PLTA di Yang mati Takingon, ini yang merusak semen sekarang. yang dimatikan di PD, dan lain-lain itu rintisan dan tanda tangan pertamanya masa Ya. kami. Bahkan program tol pertama itu kami yang memaksakan pemerintah pusat supaya Aceh dimasukkan. Karena dalam konsepsi pemerintah pusat, Aceh belum layak tol. Waktu itu saya Wagub datang ke Menko Polhukam dan ke Presiden, layak tidak layak Aceh harus segera dimasukkan. Jadi berpikirnya jangka panjang. Akhirnya masuk. Walaupun baru terwujud di 2017-an ke atas. Ya, Tetapi sebelum COVID. desainnya, pembebasan lahannya sebenarnya dari awal itu sudah kami anggarkan. Walaupun sempat dicoret oleh pengganti kami di 2013. Ya. Ya, jadi artinya sudah banyak kemajuan. Masyarakat bisa membandingkan ini. Itu di posisi saya sebagai Wagub. Dan dulu saya memang tampil lebih dominan. Terutama 3 tahun pertama. Termasuk dalam melobi investasi, melobi internasional, saya lebih banyak berperan. Karena saya dengan Pak Irwandi tidak masalah. Kami sama-sama bisa membaca. Jadi kalau bagi saya tidak ada alasan saya nggak dikasih kewenangan. Karena saya yang ikut buat undang-undang, saya bisa baca sendiri. Kecuali saya nggak bisa membaca, baru saya bisa sebut. Ya. Gubernur nggak kasih kewenangan ke saya. Saya bisa membaca. Iya, Pak. Khusus kepada kelompok minoritas, Bang, apa kira-kira yang ingin Abang sampaikan sehingga jika mereka melihat tayangan ini, mereka sudah tahu siapa yang layak dipilih ke depan? Saya kira saya yang pertama ingin menerapkan seperti dalam undang-undang. Mau minoritas, mayoritas, pada saya memiliki hak yang sama. Hanya saja minoritas ini harus selalu kita kawal dan lindungi karena mereka sedikit. Jangan teraniaya secara ekonomi, secara pendidikan harus dapat akses. Dan masyarakat kita di Aceh ini kan ketika orang sedikit itu tidak dihargai, itu salah besar. Karena kalau dalam agama Islam sendiri, dalam Al-Quran, kata Tuhan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Berapa banyak kelompok yang sedikit itu mampu mewarnai, mengalahkan, mendominasi kelompok yang banyak, ya, karena kemampuan mereka. Nah, jadi kita jangan hina mereka, jangan pinggirkan mereka. Justru rakyat Aceh sendiri sebagai minoritas di Indonesia harus menjadi mayoritas yang menguasai, yang berpengaruh di Republik ini, bahkan di Asia Tenggara. Demikian juga kita ingin melibatkan nanti kelompok minoritas di Aceh untuk membahas banyak hal. Karena saya yakin minoritas itu jika dia ada yang kawal, dia akan lebih terbina karena sedikit, lebih mudah dikendalikan, lebih berkualitas. Jadi walaupun mungkin ada yang agak berbeda. Dulu kan di Aceh ini pada masa kesultanan pun demikian kan, tidak menghancurkan kelompok minoritas. Di Aceh itu walaupun pada masa kesultanan Islam itu juga ada penduduk non Muslim di sini. Ada Yahudi lagi, Bang? Iya, Sepertinya, ada. ya. Bahkan beberapa lokasi diberikan khusus, dilokalisir hanya untuk grup Eropa yang non Muslim untuk bisa berdagang, untuk bisa dengan budaya mereka mau minum alkohol. Tapi kalau orang Muslim Aceh masuk ke sana nggak boleh. Betul. Nah, itu kan hal-hal seperti itu harus kita buat. Karena yang saya sebutkan tadi, begitu bicara neraka itu hak kewenangan Tuhan secara penuh. Kita nggak bisa menghapusnya. Ya. Kita hanya bisa mencegah orang Muslim tidak mabuk. Ya. Tapi kalau mereka mabuk diam-diam kita nggak tahu, tidak hak kita lagi kan, urusan dia dengan Tuhan. Nah, jadi kelompok minoritas ini, asesmen pendidikan, kebudayaan, partisipasi dalam pengambilan kebijakan, kita ingin libatkan di masa akan datang. Dan ini salah satu strategi untuk menjadikan Aceh maju mulia dan berperadaban. Tidak ada pilihan lain. Yang jelas masa depan adalah sejarah yang harus kita bangun bersama, dan itu hanya bisa terjadi dengan ideologi yang benar, dengan strategi yang baik, dengan integrasi seluruh kultur dan keinginan yang kuat, pembangunan antar wilayah, juga berbagai suku yang berbeda, bahkan melibatkan komponen-komponen yang berbeda keyakinan dalam koridor yang kita tetapkan nanti supaya persaudaraan tetap terjadi. Karena agama sendiri dia menghargai kemanusiaan dan akidah dalam porsi yang cukup luar biasa. Begitu. Baik, terima kasih Bang Najar. Terima Sebagai kasih. penutup, mungkin 1 menit Bang Najar bisa menyampaikan apa istilahnya semacam penutup untuk disaksikan oleh rekan Aceh ini. Pesan-pesan kepada masyarakat
sebagai penutup bahwa Abang akan maju 2024 nanti sebagai calon gubernur. Silakan. Ya, jadi kepada seluruh masyarakat Aceh dan kepada para pecinta berita dan seluruh apa yang dipublikasikan Aceh Kini, saya ingin sampaikan bahwa Aceh ini membutuhkan kepemimpinan yang layak, walaupun tidak sangat ideal, yang layak, yang berkapasitas, yang bermoral di seluruh Aceh. Bukan hanya gubernurnya, wagubnya, tetapi juga bupati, wali kota hingga ke gesiknya. Kalau dari Gesik hingga gubernur wagub Aceh memiliki kepemimpinan yang kuat, yang mantap, yang berkapasitas, yang berpengalaman, yang tidak perlu lagi belajar dari nol menghabiskan waktu, maka ini akan memudahkan kita keluar dari krisis kemiskinan, pengangguran, dari kehidupan yang marginal, dan dari isolasi pihak luar. Dan juga akan memudahkan kita memanfaatkan sumber daya manusia yang bermanfaat untuk rakyat dan daerah, dan tidak merasa dijajah oleh pihak luar. Karena sumber daya alam yang diambil, yang dieksploitasi dalam keadaan kepemimpinan yang tidak layak, tidak mampu, maka dampaknya akan menjajah rakyat setempat, rakyat lokal. Walaupun itu investasi yang sangat besar, tetapi tidak akan terlalu menguntungkan rakyat. Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat di seluruh Aceh, termasuk kita warga Aceh yang ada di luar Aceh, untuk memberikan perhatian serius, untuk menggerakkan kekuatan moral kita yang benar dalam rangka mensukseskan pilkada yang akan datang, mencerdaskan rakyat Aceh untuk pintar memilih. Karena setelah dipilih, jika memilih dengan salah, sengaja memilih pemimpin yang tidak mampu, maka kemudian setelah terpilih nggak bisa menurunkan lagi, karena tidak ada pilkada untuk menurunkan, ya ada untuk memilih dan menaikkan dan untuk dilantik. Jadi masyarakat harus tahu kewenangan rakyat, hak rakyat itu terbatas. Setelah memilih nggak bisa nurunin lagi. Nah, jadi harus hati-hati memilih. Dan memilih dengan salah secara sengaja itu, kalau dalam Islam sama besar dosanya seperti meninggalkan salat secara sengaja. Dan dosa meninggalkan salat dengan sengaja itu dosa yang paling tinggi dalam hukum Islam. Itu yang ingin saya sampaikan kepada seluruh rakyat Aceh. Mudah-mudahan menjadi pemilih yang cerdas, dan dalam Pilpres kemarin rakyat Aceh sudah menunjukkan memilih Capres Anies dan Muhaimin dengan benar, walaupun di nasional kalah atau dikalahkan atau dicurangi itu lain lagi. Yang penting untuk ukuran standar rasionalitas pemilihan Aceh itu adalah waktu pemilihan pasangan Amin itu sudah benar, sudah tepat, dan kita harus melakukan hal yang sama waktu pemilihan gubernur, wagub, bupati, wakil bupati, wali kota kali ini. Bahkan hingga ke gesik-gesik yang akan digantikan. Sehingga kampung-kampung kita, kota-kota kita tidak rusak karena tangan kita sendiri. Karena sebagian besar persoalan Aceh terjadi adalah karena kesalahan di lokal sendiri. Sedikit kesalahan dari pihak luar. Jadi saya kira seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan ini, dan saya sampaikan terima kasih. Baik. Terima kasih Bang Muhammad Najar telah bersama kami sekitar kurang lebih 1 jam, ya, hampir 1 jam, untuk banyak pandangan yang disampaikan, banyak hal yang disampaikan untuk maju sebagai persiapan maju sebagai calon gubernur di Pilkada 2024. Iya. Saya di luar sini bersama kru Aceh Kini mohon diri. Terima kasih telah menonton tayangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.